Oh boy, guys, berita tidak menyenangkan datang lagi dari perusahaan yang sudah kita kenal banget, yaitu Sony, mengumumkan sebuah berita yang cukup mengejutkan banyak pihak, guys, termasuk saya ya. Nah, bagi kamu yang menyukai ekosistem digital, serba digital, movie digital, game digital, mungkin ini concern buat kamu ya, bahwa digital itu bukan berarti kalau kamu beli milik kamu selamanya, guys. Malahan sekarang ini digital itu adalah licensing problem. Mari kita bahas. Yes guys, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang dan bergabung buat teman-teman yang baru saja datang ke channel ini ya. Bersama dengan saya Adrian, kita akan membahas tentang seputar berita di dunia teknologi guys. Dan kali ini tentang Sony, sebuah perusahaan yang sangat saya sukai karena dia merilis PlayStation 5. Namun sayangnya kita mendapatkan sebuah berita seperti yang kalian lihat di tangkapan layar saya dari J-Rock ya. Disgusting behavior, logo PlayStation, dan ini adalah Sony, memberikan legal update notice guys, yaitu discovery entitlements affected titles. Okay, as of 31 December 2023, due to our content licensing arrangement with content providers, you will no longer be able to watch any of your previously purchased discovery content, and the content will be removed from your video library. We sincerely thank you for your continued support. Thank you, PlayStation Store. Guys, confirm kalau kamu membeli konten digital Discovery ya, mereka tidak akan lagi bisa kamu tonton walaupun kamu telah membelinya guys. So ini membuktikan satu hal kepada kita, bahwa Sony nggak punya hak untuk mendistribusikan lagi konten Discovery ya. Dan title-titles yang ada di dalam sana, walaupun kamu telah membelinya dengan uang kamu pribadi, sayang sekali per 31 Desember kamu harus merelakan itu semua hilang guys. Yes, kamu beli hanya untuk licensing sementara waktu, dan ini baru kita ketahui bersama ya. So ini memberikan sebuah konsep padaku, kalau kita beli sebuah konten digital apapun itu dan simpannya di store orang lain, kita sebut aja PlayStation Store atau toko-toko digital lain ya, dan mungkin kamu juga pernah dengar Nintendo Store juga ya. Nah, konten isi itu adalah kepunyaan licensingnya si punya pemilik store guys. Dalam hal ini si Discovery kerjasama sama Sony yang kita nggak tahu klausanya gimana, dan akhirnya di 31 Desember 2023 dia tidak lagi memiliki hak mendistribusikan produk tersebut. Dan ini menjadi tanda seru buat kita bahwa apapun yang kita beli secara digital belum tentu menjadi milik kita guys. Catat itu baik-baik karena ini akan pengaruhi bagaimana cara kita belanja ke depannya. Saya sendiri prefer beli barang itu fisik. Kenapa? Karena kita beli barang fisik berarti kita memiliki hak untuk menggunakannya guys. Let's say saya beli game PlayStation 5 Horizon Forbidden West. Ini memang tersedia versi digitalnya. Namun bagi saya pribadi, memiliki konten secara fisik seperti ini itu lebih better dibandingkan dengan beli digital. Somehow akun kita bisa kena hack. Yang kedua, kalau terjadi kenapa-kenapa, Sony bisa remove licensingnya dan kita nggak lagi memiliki hak untuk barang itu. Tapi kalau kita punya kopi seperti ini, maka ini udah menjadi hak milik kita. Walaupun sebenarnya itu kita nggak memiliki versi komplit guys. Kenapa? Karena game zaman sekarang ini, mereka beli kita ini adalah best game ya. Pas kita mainin itu selalu ada update secara continuously, dan menurutku ini cuma best game aja, belum termasuk dengan update-update-nya. Dan itu yang terjadi dengan kondisi game sekarang. Walaupun di zaman dulunya kalau kamu beli game itu udah utuh tanpa harus beli DLC atau apapun itu ya. Dan itulah masalah dari dunia game zaman sekarang. Nah, back to topic, akan kita bahas apa saja konten yang di-remove oleh Sony di Discovery Entitlements-nya ya. Nah, ini halaman utamanya, kalian bisa cek copy paste ya, PlayStation.com, IN-US, legal, PS video content ya guys. Nah, ini legal update notice-nya secara official. Apa saja title-titlenya? Ini cukup banyak guys setelah aku lihat ya. Kalau aku scroll ke bawah, mulai dari A Crime to Remember Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season 5. Kalau kamu suka Western series dan kamu beli ini di PlayStation Store, salam perpisahan dengan mereka di tanggal 31 Desember 2023. Terakhir kamu bisa nonton guys. Dan jumlah judulnya ini, astaga, ini banyak banget guys. Bener-bener banyak ya.
Dan menurutku nggak cuma 10-20, mungkin ini ratusan title guys. Dan kebayang nggak sih kalau kamu sudah beli digital content ini dan beberapa orang sudah beli, ternyata kita baru tahu bahwa Sony hanya memiliki hak untuk mendistribusikannya selama beberapa tahun, dan ini baru ketahuan sekarang guys. So, semua hal yang berbau digital menurutku pribadi adalah hal yang berbau lisensi ya. Jadi make sure kalau kamu beli digital content apapun itu, pastikan kamu belinya di tempat yang sangat-sangat terpercaya. Kalau menurutku pribadi, digital content store yang saat ini aku sering beli itu Steam. Karena memang mereka fokusnya di digital ecosystem dan game-gamenya pun selalu diupdate. Menurutku yang paling fair saat ini masih Steam ya. Karena tanpa kehadiran game digital, Steam nggak bisa jualan, juga dengan nggak bisa jualan dia punya Steam Deck. So mau nggak mau mereka tetap harus memperpanjang kontrak lisensi game-game yang ada di Steam. Berbeda dengan PlayStation, menurutku di sini dia salah kaprah banget ya. Dan melakukan tindakan seperti ini seakan-akan dia ngerampok duit kita guys. Jujur aja, kamu udah beli, tapi in the end kamu baru tahu ternyata digital content yang kamu beli itu, walaupun kamu telah beli dengan uang kamu pribadi, dan itu hanyalah lisensi untuk sementara waktu. Kamu nggak memiliki hak untuk mengaksesnya setiap saat sampai kamu tewas. Dan sekarang kejadian bahwa Sony adalah salah satu perusahaan yang nggak open banget ke kita, khusus untuk digital ekosistemnya ya guys ya. Dan ini cukup membuat saya sedih karena membuat saya percaya bahwa beli barang digital di Sony ini nggak aman. Itu intinya. So, saya mulai berpikiran untuk stop beli game digitalnya Sony dari sekarang guys. Walaupun ada namanya diskon, PlayStation event, berapa persen diskon, aku lebih pilih mending punya game fisik ya, yang aku beli seperti ini. Walaupun nanti aku nggak mainin lagi, ini aku bisa resell kok. Bisa aku jual lagi pada teman-teman yang mau main game ini. Dan menurutku resale value adalah suatu hal yang cukup penting karena kita somehow akan lepas koleksi suatu saat. Dan itu sering aku lakuin. Misalnya, kalaupun aku beli game dan ternyata game itu aku nggak suka, aku bisa jual langsung kok. Contohnya game kemarin ini Armored Core 6, aku mainin tapi aku nggak suka banget guys. So, aku jual lagi, lumayan bisa balik duitnya. Sedangkan kalau beli game digital, ya itu kekunci di akunmu ya. Dan ternyata kalau suatu saat itu di-remove aksesnya, wassalam, kamu kehilangan puluhan US dollars guys. Dan game itu sama movie nggak murah. Beneran deh kalau era digital sekarang. Dan bahkan gara-gara konten yang seperti ini, si Sony buat seperti ini guys, banyak orang merasa daripada harus beli season 1, season 2, season 3, seperti yang kalian lihat ini ya, mending mereka bajak aja. Download, simpan, anytime kamu mau nonton, itu bisa. Dan bahkan kualitasnya pun bisa sampai 4K kalau kamu dapat resource yang bagus ya. Dan hal seperti itu menurutku lumrah sih daripada kamu harus beli lisensinya secara digital dan ternyata zonk di kemudian hari guys. So yes, kita cukup nggak happy dengan kabar ini, dan effectively untuk saya pribadi, saya lose trust kepada Sony untuk dia punya penawaran digital. At least kita tahu kebenarannya sekarang guys, dan tentunya berita ini harap dikunyah baik-baik bagaimana tentang tindakan kamu untuk berbelanja ke depannya. Tentunya be careful about using your money guys. Belilah sesuatu yang worth it dan benar-benar kamu suka daripada beli akses digital seperti ini. So guys, that's it untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berikutnya di channel ini guys. Thank you for watching. See you at the next video.